Bianca. Ini cuma salah paham. Kita bisa bicara baik-baik. Kamu gak usah nasehatin aku lagi. Gak usah nasehatin aku. Kamu pulang aja. Itu istri muda kamu tuh lebih butuh kamu sana. Udah pulang aja. Bianca, tenang. Tenang, Bianca. Kenapa, Pak? Emang kayak gitu kok dia? Itu yang aku rasain, Pak. Itu yang bikin aku muak ada di rumah. Dia lebih peduli sama istri muda dibanding sama aku selalu. Udah Dimas, kamu dengar apa kata Bianca? Biarin aja, Karissa dan Bianca tinggal di sini, biar dia tenang tinggal di sini. Daripada dia tinggal di rumah kamu, tersiksa batinnya karena kamu lebih membela Aisyah dan sayang ke Aisyah. Iya, Ma. Aku pulang. Tapi sebelumnya, aku mau ketemu Karissa. Buat apa mau ketemu Karissa? Supaya kamu bikin dia nangis terus minta-minta pulang sama kamu, iya. Biar aku juga ikut pulang gitu. Nggak akan terjadi, Mas. Bianca, bukan begitu. Lebih baik kamu tinggalkan rumah ini Dimas, dan gak usah menemui Karissa dan juga Bianca. Paham kamu? Iya. Ma. Hati-hati. Bianca. Aku titip Karissa. Mas Dimas, Mbak Bianca sama Karissa mana? Kamu lihat aku sendirian kan? Berarti aku nggak sama mereka. Ngapain kamu tanya? Maaf Mas. Ya udah kalau gitu aku ambilin Mas Dimas air minum dulu ya. Nggak usah, Aisyah. Tapi Mas Dimas harus minum obat. Aku bilang nggak usah, nggak usah. Apa-apaan sih Dimas? Aisyah kok dibentak? Ya Allah, aku marah sama Bianca, tapi kenapa Aisyah yang aku bentak-bentak? Padahal dia nggak salah apa-apa. Aisyah, aku... Dimas, lo tuh gimana sih? Lo tuh marahnya sama siapa, ngelampiasnya sama siapa? Udah gak pernah percaya sama istri sendiri, gampang dihasut. Maunya apa sih? Maksud kamu apa? Dengar ya, jangan pernah lagi kamu ikut campur sama rumah tangga saya, ngerti kamu? Gimana gue gak mau ikut campur? Di dalam perut Aisyah ada anak gue. Dan gue berhak menjaga emosi Aisyah. Dia gak boleh emosi, Dim. Kalau dia stres, anak gue gimana? Mas Dimas!
Itu buat perbuatan kamu sama Aisyah. Ya Allah. Itu untuk setiap tetes air mata Aisyah yang jatuh karena perlakuan lo. Kamu jangan sembarangan ngomong ya. Kamu sudah merusak kesuciannya Aisyah. Kamu memaksa dia untuk selingkuh sama kamu padahal dia gak cinta sama kamu. Mas Dimas, udah! Mas! Mas Dimas! Mas Dimas! Mas Dimas! Coba Setia, masih berani kamu sama Mas! Ya Allah Mas, udah Mas! Udah aku mohon Mas, udah Mas Dimas, Mas! Mas Dimas, udah Mas! Setia, ada apaan sih? Kok dengar ribut-ribut di sini? Hah? Kenapa? Astaga, OMG, kamu pasti habis berantem lagi ya? Hah? Setia. Dimas, Mam. Kenapa Dimas? Hah? Dia keterlaluan sama Aisyah. Aku nggak suka dia bentak-bentak Aisyah. Dia marahnya sama siapa, bentaknya sama siapa. Oh, OMG! Setia. Kamu juga sih, ngapain kamu pakai salah-salin Dimas segala? Dimas jadi akhirnya emosi, ya kan? Dan Mama pusing deh. Yang diributin masalah itu lagi. Udah kayak kaset kusut. Mam, maaf ya. Aku nggak bisa seperti Mama. Baik di depan, beda di belakang. Tadi tuh Dimas memang keterlaluan sama Aisyah. Makanya aku tegur dia. Iya, tapi nggak usah pakai berantem, bisa nggak? Nggak usah berantem, nggak usah gelut. Dimas yang pukul aku duluan, Mam. Masa aku diem aja? Mama tahu kan, misi aku untuk membuat Aisyah jatuh cinta sama aku. Dan itu susah, Mam. Kalau nanti Aisyah udah jadi milikku, baru aku akan menghancurkan dia sehancur-hancurnya. Kamu yakin, Setia? Yakin kan tuh? Hah? Jangan-jangan nih ya, kamu cuma cari-cari alasan aja. Nih, terus terang aja nih, Mama takut kamu bener-bener jatuh cinta lagi sama itu perempuan. Maksud Mama apa sih? Setia, ini khawatiran Mama ya. Ini jangan-jangan kamu melindungi dia bukan sesuai dengan tujuan awal kamu untuk menghancurkan dia, balas dendam. Tapi karena kamu benar-benar gak rela sama dia kalau dia disakitin, jadi akhirnya kamu benar-benar melindungi dia. Kamu benar-benar jatuh cinta sama dia. Iya. Itu nggak mungkin, Mam. Setia, Mama ini mama kandung kamu ya. Sebagai seorang ibu, Mama tahu betul apa yang dirasakan oleh anaknya. Hah? Setia, kamu dengar baik-baik ya. Kalau memang kamu mau balas dendam, memang itu harus wajib hukumnya. Tapi kalau kamu sampai jatuh cinta sama itu perempuan, Mama gak rela ya. Gak rela, Setia. Ingat itu ya. Jangan macam-macam kamu. Ngawur. Jantung kau detak ikan begitu. Apaan sih? Apa Mama benar? Gue melindungi Aisyah dengan hati. Astaga, apa yang terjadi sama gue? Bahkan hingga saat ini, saat gue menatap mata Aisyah, kenapa hati gue rasanya masih nggak mau dan nggak bisa percaya bahwa memang Aisyah yang udah bikin Hans meninggal. Kenapa jadi kayak gini semuanya? Gue harus minum kopi nih kayaknya. Mas Dimas, aku minta maaf ya. Udah bikin keluarga kalian selalu ribut kayak gini. Aisyah, aku mau tanya sama kamu. Sebenarnya, apa yang terjadi pada malam itu? Apa kamu benar tidur sama Setia? Tolong, kamu jawab jujur. Aku gak tahu, Mas. Aku benar-benar gak ingat kejadiannya seperti apa. Waktu aku bangun ada Mas Setia di samping aku. Aku minta maaf sama kamu karena aku gak ingat apapun, Mas. Aku minta maaf.
Aku minta maaf karena aku gak bisa jaga kesucian aku. Maafin aku, Mas. Aku juga minta maaf sama kamu. Karena aku udah bentak kamu. Enggak. Mas gak salah. Aku yang salah. Aku yang gak bisa baca hatinya Mas Dimas kayak gimana. Kasar Mas Dimas lagi gak enak, tapi aku terus aja ngoceh. Maafin aku ya, Mas. Cukup Aisyah, aku yang salah. Sekarang aku mohon sama kamu, jangan sedih lagi. Melihat kamu bersedih seperti ini membuat aku semakin merasa bersalah. Tadi kamu nawarin aku minum dan obat kan? Aku boleh nggak minta tolong sama kamu ambilin? Boleh. Yaudah sebentar aku ambilin ya, Mas. Sebentar. Senyumnya mana? Apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu? Apa benar Setia sudah menyentuh Aisyah? Dan bayi dalam kandungan Aisyah sebenarnya itu anak siapa? Tampar gue. Mas, maaf, Mas. Aduh, panas. Ya, Mas gak apa-apa kan, Mas? Hah? Gak apa-apa, Mas? Udah, lu gak usah nanya kalau gak mau bantuin. Mas, ngapain ngeliatin aku kayak gitu? Tolong jaga pandangannya ya, Mas. Astaga, Aisyah. Mas, kalau mau diobatin sebentar. Aku minta tolong sama ibu. Ush. Tunggu dulu. Kenapa harus ibu yang ngobatin? Kenapa nggak lu? Jangan lancang ya, Mas Setia. Siapa yang lancang sih? Obatin nggak? Aisyah, obatin dulu. Mas, jangan pikir aku lemah, aku gak bisa ngelawan Mas. Kira gitu? Aduh, Aisyah! Sial. Sekeras itukah kamu menjaga kesucian kamu, Aisyah? Apa iya malam itu gue memang ngelakuin sesuatu sama Aisyah? Tapi waktu itu kan gue mabuk. Apa gue maksa Aisyah? Mas Setia, Mas nih aku bawain ibu. Buat obatin lukanya, Mas, bantuin. Iya, kata Aisyah. Dan Setia kena air panas ya? Jadi ibu obatin aja. Bu, enggak usah, Bu. Aisyah, lu bener-bener ya? Enggak, Bu, maaf tadi cuma bercanda sama Aisyah. Jangan begitu. Kalau luka harus cepet diobatin. Kalau nggak makin parah. Udah nggak usah malu-malu sama ibu. Ayo sini biar aku obatin. Bu, bener nggak apa-apa deh, Bu. Ayo. Makasih ya, Bu. Iya. Itu kalau kena, itu parah loh nanti. Gimana sih, Nak? Nggak apa-apa? Ayo, Bu salpin dikit ya. Perih ya? Enggak, Bu. Kalau luka bakar, nggak diobatin, nanti bisa tambah bengkak.
Nah, Udah Bu, udah nggak apa-apa. ya. Semoga cepet kering. Makasih Bu. Ya Setia, Ibu mau cerita dikit sama kamu. Sebenarnya Aisyah itu bukan perempuan yang dingin seperti tadi. Dia itu orang yang sangat peduli dan baik hatinya. Dia itu kalau udah nolong orang, bahkan sampai mengorbankan dirinya sendiri. Astagfirullahaladzim. Ibu! Bu! Ibu! Ayo Bu, 1, 2, 3. Ini ya Allah. Ya, cuma ibu sedih melihat nasibnya dia kok bisa seperti ini ya. Aisyah itu dari kecil, dia selalu berjuang sendiri untuk dirinya. Walaupun dia nggak punya ayah. Dan dia selalu tegar dalam menghadapi masalah. Hatinya dia itu lembut dan tulus. Dia itu sayang sama seluruh makhluk hidup. Bahkan semut aja dia nggak mau bunuh. Aisyah nggak pernah bunuh seekor binatang satu pun. Nggak pernah, nggak akan. Gue yakin itu. Karena menurut dia, semua makhluk hidup itu sama seperti kita. Tahu nggak, waktu itu pernah ada seekor burung merpati yang sayapnya patah. Itu dia telaten banget ngurusnya. Sampai burung itu bisa terbang lagi. Masya Allah, sebegitunya Aisyah. Masa orang sebaik Aisyah tega bunuh Hans? Kenapa gue jadi ragu? Apa benar Aisyah pelakunya? Yeay, cantik. Cantik. Ya, Ma. Cantik. Kamu yang semangat ya sekolahnya, yang pintar. Oke, Ma. Nanti pulang sekolah, Mama beliin mainan yang banyak banget. Kamu tinggal pilih. Oke, Ma. Oke, ya udah. Dah, dadah. Dadah. Halo, Karin. Jadi kan kita brunch di cafe Seven Star? Oke. Iya, Bim. Kenapa lu baru ngabarin gue sekarang, ha? Lo bilang baru. Gue tuh ngehubungin lo terus, tau nggak? Bahkan gue juga udah ngasih info ke lo. Tapi lo nggak bales. Maksud lu apa sih? Gue kirim SMS ke lo. Masuk nggak? SMS apaan? Gue nggak pernah terima SMS apapun. Masa sih, bro? Gimana sih lu, Bim? Yang bener dong. Ya udah. Kalau gitu kita ketemuan aja. Di Cafe Star Seven. Biar gue jelasin semuanya ke lo. Oke? Ya udah, gue siap-siap sekarang. Jangan lama ya. Oke, gue tunggu ya. Aneh. Nggak ada SMS apapun kok. Menurut lo gimana? Gue keluar dari rumah, itu udah benar belum? Lo mau tahu pendapat gue? Menurut gue, hal yang udah lo lakuin sekarang ini itu tepat banget. Dan sekarang gue yakin, di bos pasti lagi kebingungan tuh. Gara-gara kehilangan lo sama kehilangan anaknya. Ya iyalah, gue gak akan mungkin pergi tanpa Karissa. Yes, itu bener banget. Dan sekarang yang harus lo lakuin, lo cuma harus jual mahal aja. Karena Dimas pasti
akan nurutin semua yang lo mau demi dapetin lo dan anaknya balik lagi. Hai guys. Hai. Hai Nis. Ya udah deh, kalau gitu gue cabut ya. Mau kemana? Gue gak mau jadi nyamuk lo berdua ah. Ntar gue pengen, gue ngiler lagi. Bye. Hai Bi. Kamu tau gak Bi? Apa? Setiap hari aku perhatiin kamu tuh, kamu makin cantik. Gimana aku gak tergila-gila sama kamu? Biasa aja. Kamu gak usah gombal. Aku gak gombal. Kamu harus tahu Bi, kalau kamu tuh cantik.